Ketika aku masih kecil, aku menarik sebuah kabel. Sebuah panci bubur mendidih pun tumpah. Ibuku yang buta mendengar tangisanku. Ia bergegas menghampiriku tetapi dia terpeleset dan jatuh. Sambil menahan rasa sakit yang membakar, ia terus mencariku dengan tangannya. Untungnya, aku hanya terbakar di lengan. Tetapi mendengar tangisanku yang memilukan, ibuku merasa sangat bersalah. Kerabat kami menyarankan untuk mengirimku ke panti asuhan, tetapi orang tuaku tidak sanggup berpisah denganku. Ibuku menyalahkan dirinya sendiri karena gagal melindungiku. Ia merekam permintaan maaf di kaset untuk melindungiku dengan lebih baik. Kemudian ibuku mengikatkan lonceng padaku. Kemanapun aku pergi, ia dapat langsung mendengarku. Aku pun terus tumbuh dipenuhi dengan kasih sayang dan perhatian. Aku tumbuh dewasa hari demi hari. Aku menjadi mata mereka, menggambarkan keadaan secara detail, hingga membaca menu di restoran. Kami tidak pernah mempedulikan omongan orang lain. Sampai suatu hari aku pergi bersama ayahku untuk berjualan. Ketika petugas kota datang, semua orang berlari. Hanya ayahku yang diborgol. Aku samar-samar menyadari betapa tak berdayanya ayahku di antara orang lain. Terkadang ketika aku demam, mereka bingung. Ibuku mencoba memberiku obat tetapi tidak tahu botol mana yang harus dia berikan. Aku mengendus satu persatu seperti yang diajarkan para perawat. Akhirnya aku tumbuh dewasa, tetapi aku tidak lagi seperti saat kecil. Ibuku memintaku mengambil sesuatu, namun aku hanya berdiri di sana menolak membantu. Ayahku memintaku untuk mencari sepasang kaos kaki. Aku tidak sabar, berpikir mereka hanya memerintahku saja. Sebelum pergi, ibuku akan menyentuh pakaianku sendiri, memeriksa apakah pakaianku pantas. Tetapi di mataku, semua ini telah menjadi belenggu. Ibuku yang buta datang menjemputku sepulang sekolah. Begitu aku melihatnya, aku menutupi bel, tidak membiarkannya mendengar karena aku benci bahwa dia buta. Ibuku mengenali aromaku, dia mengerti segalanya. Ketika kami pulang, kami mulai bertengkar. Ponselku berdering, ibuku dengan marah membantingnya ke lantai. Melihat itu, aku menjadi semakin marah. Aku berlari ke kamarnya dan menghancurkan kaset-kaset favoritnya. Pertengkaran semakin keras. Akhirnya, aku kabur dari rumah. Hari beranjak malam, orang tuaku terus menungguku. Mereka terus menunggu sampai fajar. Kemudian mereka menelepon sekolah dan bertanya kepada guru mengenai keberadaanku. Tetapi tidak ada kabar yang berarti. Tiba-tiba siaran berita datang. Polisi menemukan mayat. Ibu berjalan maju dengan gemetar, memastikan tidak ada bekas luka di tanganku, dan akhirnya dia menghela napas lega. Aku hanya pergi dengan pacarku agar aku bisa meninggalkan keluargaku. Ketika aku pulang malam itu, orang tuaku tidak ada di sana. Aku merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk memperbaiki pemutar kaset ibuku. Ketika aku memasukkan kaset, aku mendengar rekaman dari masa kecilku. Itu suara ibuku yang mengatakan dia mencintaiku. Seketika aku mengerti cinta yang ibuku beri padaku. Jadi, aku bergegas keluar untuk mencari orang tuaku. Saat itu, mereka masih mencariku di tengah hujan deras. Ibuku merasa menyesal, berpikir dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Ayahku terus menghiburnya. Ibuku berdiri sambil menangis dan terus mencari. Dia memanggil namaku berulang kali sampai dia mendengar sebuah suara. Dia dengan gembira memelukku erat-erat. Saat itu, aku akhirnya mengerti betapa sulitnya bagi orang tuaku untuk membesarkanku. Film ini berjudul Sunshine of My Life, yang dirilis pada tahun 2022.